Anu sih. Penjelasan saya. Kono sih. Iya, bisa ini. Sak memang itu. Iya. Gitu Mas. Duduk tripote lho. Kan tripote ero. Solono. Di anu. Bisa Mas. Karo iki kan. Kok uneng duri ya? Mas boke ya. Udah Mas. Apa ya? Rokok Mas. Lagi enak Mas. Real. Tapi rodok teles-teles piye. Piye to? Tripote rek miring kanan kiri oke. Alah iki arep explore terhambat neh. Malah nek pocong barang. Kayak situ Ada apa tuh tadi? pocong Mas. Pocong itu ini mempunyai sebuah pengalaman yang diceritakan dan plus minta doa. Ya sebelum saya ceritakan mungkin didoakan dulu aja. Iya. Bentar Mas. Bukannya mau ikut gak ini? Ikut sekalian Mas. Tunggu aja ya. Lumayan loh satu orang. Ini masih halo. Itu kayak tripote Mas. Gimana Mas? Kayak ini enggak lurus span gitu ya? Iya karena kan udah patah. Ada yang patah itu loh. Mas suka duduk situ udah taruh situ aja Mas. Taruh sana. Nanti taruh situ. Ya Bang tapi. Dan rangun Bang. Oh iya. Ini Mas Yanto kemana ini? Mas Yanto izin tadi sakit ya tanya Mas. Oh, sakit. Kerokan. Kan Ya. hujan tadi toh. Tak WA iki cek hujan Mas. Ya, ya udah sebelum kita mendoakan arwah yang tadi kita mendoakan untuk Mas Yanto dulu semoga cepat sembuh. Amin. Dan bisa mengikuti eksplor pada biasanya. Jadi kita doakan dulu untuk Mas Yanto. Bukan. Irfan. Katanya tadi Mas Yanto. Yanto. Mas Yanto dulu. Tadi udah lu kok. Udah gitu aja. Tak kira ada PTKI. Iya. Iya. Ada yang mau meninggal. Ya. Untuk Mas Irfan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan dosa-dosanya diampuni dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sana. Fatihah. Oh, gitu. Oke. Tadi tuh yang namanya Mas Irfan itu mengenai mudik. Dulu tuh waktu mudik dia nyegat bis di pinggir jalan tol. Saya juga nggak tahu itu kok nyegat bis di pinggir jalan tol terus ya dia menyampaikan seperti itu. Tapi waktu dia menyegat bis itu malah yang berhenti sebuah mobil pribadi. dengan satu orang yang turun dari mobil tersebut menawari tumpangan gratis. Ya menurut Mas Irfan, wah mumpung gratis nih, ongkosku yang buat naik bis bisa buat beli jajan di perjalanan. Akhirnya ditawari tumpangan dan Mas Irfan menerima tawaran tersebut. Itu pada waktu naik mobil itu Mas Irfan sudah merasakan sebuah keanehan. Karena di dalam mobil tersebut terdapat 4 orang yang pandangan kosong, tidak ada bicara apa-apa di dalam mobil. Maksudnya kalau di dalam mobilnya kan ada ngobrol apa gitu. Itu tuh enggak, diem aja. Sampai Mas Irfan tertidur di mobil dan bangun-bangun sudah ada di lokasi yang enggak tahu di mana, itu kanan kirinya jurang kan. Masih di jalan. Tapi masih di jalan. Dan mobil itu yang tadinya ada 4 orang nggak ada orang sama sekali dan tercium bau busuk di dalam mobil tersebut. Mas Irfan akhirnya panik di situ karena mencium bau busuk dan tidak ada orang sama sekali, keluar dari mobil dengan keadaan panik dan tertabrak mobil yang melintas, mobil yang lain yang melintas. Akhirnya meninggal seketika. Ya seperti itu ceritanya dan dia minta didoakan. Apa ini ya Mas? Kayak orang yang sudah dibawa
ke alam lain itu kan biasanya ditawarin makanan gitu. Nah itu tadi tawarannya itu berbentuk tumpangan ya bisa dan jadi. diterima oleh Mas Irfan apa seperti itu. Bisa jadi Mas. Padahal ini Mas ya, Mas Irfan itu udah merasakan keanehan di Dalam mobil Pas sudah masuk itu tapi nggak menghiraukan, nggak menggagas. enggak, guys, murah lah, Yang penting gratis teko omah. teko omah. Dan jalan kok bukan teko omah malah teko Buran. wah, mau kehidupan alam yang lain. Ya mungkin ya benar yang dibicarakan Mas Putra. Kemungkinan apa-apa itu kan ada, namanya memungkinkan itu kan banyak sekali. Apa kemungkinan ada orang yang mengalami kejadian diumpetin sama sosok, terus itu kalau istilah mitosnya bahkan bukan, nggak tahu mitos atau nyata, tapi saya pernah mengalami itu. Saya ditawari sebuah makanan atau minuman, saya nggak menerima minuman tersebut dari sosok kayak gitu, dan akhirnya saya masih ada di Bisa kembali. masih ada di sini Iya. sampai detik ini. Mungkin kalau saya menerima minuman itu saya nggak akan di sini. Udah Itu cerita. bisa ya Mas. Begitu. Apa Mas Pak? Masuk terima makanan tuh. Ya silsilahnya seperti itu. Tapi yang jelas saya pernah Mas mengalami hal seperti itu dan benar-benar ditawani minuman, dan itu nggak saya terima. Dan itu sosoknya menyerupai Mbah Buyut saya. Mbahnya itu sudah meninggal. Belum, masih hidup. Kayak mimpi loh itu berarti. Nyata Mas. Oh nyata, cuman yang itunya yang ngasih itu ya. Oh yang ngasih itu. Jadi saya main ke tempat Mbah Buyut. Mbah Buyut kan terkenal galak. Saya main sama temen saya namanya Ana tuh cewek, dulu waktu kecil masuk ke rumah Mbah Buyut. Udah tahu Mbah Buyut galak tapi nggak tahu namanya, bocah kecil kan main-main aja, main masuk itu. Krungu suara srek kon jobo. Aku delik ning longan. Mergane apa ngerti nek Mbah Buyut bakal mlebu omahku, nek roh aku mbek ana ning jero omahe bakal nesu-nesu aku di seneni. Delik ning longan. Mbah Buyut lewat, set lewati kan. Nah, mergo Mbah Buyut lewat, aku rumangsa Mbah Buyut serat, ayo ndang metu rono. Ndang metu omah. Lah gek arek teko nggon lawang ngarep. Dewe nek srek-srek keneh tak indiki Mbah Buyut. Enggak semapso. Lah sing ngono sapa? Lah aku ya wedi to. Wedi langsung ndelik ning mburi lawang. Ning kono ki tak tunggoni kok gak mlebu-mlebu Mbah Buyut ki ngono. Berarti gagasanku yo jek ning arep lawang ngono ae. Tak tunggu sak mlebune sak anune. Lah sing kok jero ki mau metu neh, arah metu. Buka lawang sing tak delik nek banyu. Ning gak tak Diterima ya. gak tak terima. Akhirnya jadi golek-golekan, bahkan sing golek yo buka lawang, aku ning kono ini gak arep Mas. Sampai arek pada maghrib, aku ayo nabut aja metu. Metu ning. Mas Oke. Center itu belakang dua. Ancung ya. Ya Allah, kelihatan Mas dari sini. Raine kelihatan ya? Kelihatan dari sini. Merah-merah gitu. Nama siapa? Nirna. Ya boleh bercerita, sampaikan, nanti akan saya jelaskan. Ya. Berarti kamu sadar
baru sadar apa yang telah kamu lakukan itu salah, tapi walaupun itu sudah terlambat dan kamu sudah menjadi seperti itu. Boleh. Anu, santai paten sih ya, Mas. Paling Korek kan. tuh ceblok. Tuh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu Iya. Ini sebuah hukuman, Mas. Tebal. Duwer gitu ya. Masya Allah, Mas. Tapi hidungnya macam Mas. Heeh. Tuh ya. Ya sudah. Saya sudah melihat. Ya terima kasih kamu sudah memberikan sebuah pengalamanmu dan pelajaran bagi kami yang masih hidup di dunia ini. Terima kasih. Kamu saya bantu untuk kembali ke alammu lagi ya. Terima kasih ya untuk dari saya. Oke, tak jelasin dikit ya. Itu kenapa kok bibirnya bisa kayak gitu kan? Sanduwer gitu ya, Mas. Itu dulu tuh semasa hidupnya menjadi seorang pelakor. Kadang Menjadi seorang pelakor itu adalah sebuah perilaku atau tindakan yang salah ya. salah besar. Tapi dia sudah tahu bahwa perilakunya atau tindakannya salah, tapi dia masih berkuar-kuar ke luar itu ya, entah keluar maksudnya di jalanan atau di mana, bahwa meneriaki istri yang sah itu adalah istri yang tidak sah. Oh, dibalik gitu. Dibalikan fakta, tapi dengan kuar-kuar. Bahkan istri yang sah itu yang tidak bersalah itu diam aja Malahan. gitu. Nah, akhirnya ya walaupun mungkin pada waktu semasa hidupnya itu dia merasa menang karena si istri sah tidak membalas apa-apa, dan dia merasa menang, merasa wah, merasa puas, tapi balasannya setelah dia meninggal.